agama selangkangan para habib. Aneh kan gak ngomong-ngomong, aneh turunan Nabi. Ente punya istri, cerai, nanti aneh kawinin, ente masuk surga. Ada Profesor Manahem Ali berriwayat, ada seorang kiai istrinya cantik jelita. Tahu istrinya satu atau dua saya nggak tahu itu. Yang jelas dia istrinya cantik. Datang Habib, suruh dicerai istrinya. Kata si Habib, kalau engkau cerai istrimu lalu aku nikahi istrimu, maka engkau akan dapat barokah, dapat syafaat, masuk dalam surga. Na'udzu. Apakah yang model begitu betul turunan Nabi? Jawab. Saya ambil contoh kasus di Madura saja. Bagaimana itu? Ini kalau saya boleh bercerita ya, ini karena dari informasi A1 ini. A1. Di kalangan masyarakat Madura sendiri, bahkan kiai sendiri yang cerita ke saya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya disuruh, mana orangnya saya tunjukkan, tapi bukan di forum ini. Siap. Nah, tafadhol. Di Madura itu sudah biasa. Maksudnya biasa dalam hal apa ini? Begini, Madura itu memiliki karakter yang menjunjung tinggi marwah. Bila ada istrinya diganggu oleh orang lain, maka sang suami itu rela untuk mati, yang disebut dengan carok gitu kan. Iya. Ya, saya kira Madura, Mas Pros kan orang Madura. Itu harga diri kan? Harga diri. Jangankan diambil, diganggu saja, itu sampai lebih baik nyawa putih tulang, ya kan? Bener. Artinya rela mati dengan carok itu. Tapi karena ada seseorang misalnya mengaku Habib dan memang wajahnya itu wajah Arab mengaku Habib. Dia mengaku ya. Ada suami istri misalnya. Suami istri ini. Kemudian si Habib ini misalnya meminta istrinya. Istri orang itu dalam arti diminta, ingin dinikahi. Maka sang suami ini mau menceraikannya dulu, setelah itu menikah sama ini. Dengan alasan apa? Kalau kamu nanti menceraikan istrimu dan istrimu menjadi istri saya, kamu dapat syafaat dari Nabi SAW. Dan istrimu akan melahirkan benihnya Nabi SAW. Dan orang tuanya semua akan mendapat syafaat dari Nabi SAW. Itu rela dia menceraikan istrinya. Rela. Ini bukan satu kasus, dua kasus, banyak kasus. Astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Saking kuatnya doktrin ya Ustaz. Dan kalau misalnya itu terjadi, tidak ada beban itu mau carok atau tidak, nggak ada beban. Nggak ada beban. Karena apa? Mengaitkan dengan Nabi kita, Nabi SAW. Dan yang lebih membuat kita miris hati, betul. Ternyata perempuan-perempuan yang diminta itu cantik-cantik. Iya, kalau nggak cantik nggak mau mereka. Itu problemnya. Iya. Jadi masalahnya ini masalah sosial juga. Bukan cuma masalah Bukan agama. masalah agama saja. Ini sudah masuk masalah sosial. Persoalan sosial. Saya kira kalau saya bicara seperti ini, banyak orang yang mengaminkannya. Karena kalau mereka melihat fakta, memang begitu. Ya Allah. Jadi jangan kita alergi dengan fenomena sosial yang di kalangan Madura itu. Memang ada seperti memang itu. Ya? Ada. Luar biasa, luar biasa. Ini bukan saya yang mengatakan, Mas Pras ya. Iya. Saya dari A1, kiai yang ada di Madura juga. Jadi Ustadz Ali sudah memiliki data ini itu valid. Informasi sangat akurat. Mohon maaf, ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah, kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor.
Dia mendatangkan Habib-habib dari Yaman, ada di Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik, gelis, itu di waktu itu juga, di tempat itu, orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng ora? Gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat, katanya. Kan gendeng. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan, minta uang, minta perempuan. Sampai kiai bapak waktu itu, dia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Sampai gitu. Cik, bapak ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad gitu teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme.